Kalau orangnya belum mau terima apa yang kita sampaikan, ya kita sabar. Karena yang bisa membuat seseorang itu tercerahkan, itu hanya Roh Kudus, saudara. Bukan kepiawaian kita di dalam mengolah kata dan kecakapan di dalam mengajar, meskipun itu harus ditingkatkan terus. Cakap mengajar penting, karena di situ dikatakan cakap mengajar. Tetapi sabar karena apa? Ngerti 100% paham bahwa yang bisa membuat orang itu tercerahkan adalah pekerjaan Roh Kudus. Shalom, saudaraku. Saudara, di dalam kita memberitakan Injil, pasti kita ini tidak bisa menghindari akan apa yang disebut dengan perbedaan pendapat. Bahkan di kalangan sesama umat Tuhan, ya, kita semua tahu bahwa di antara umat Tuhan ada pandangan yang begini, ada pandangan yang begitu. Nah, tentunya kita sepakati dulu bahwa yang penting ortodoksi harus sama. Ortodoksi itu adalah kita sama-sama percaya kristologi, bahwa Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman yang menjadi manusia itu adalah manusia seutuhnya, sepenuhnya, 100% manusia, tetapi Tuhan Yesus juga sekaligus 100% ilahi. Dia adalah Allah, dia adalah manusia. Itu kristologi, saudara. Kemudian yang kedua, ini ortodoksi yang harus kita sepakati dulu, adalah bahwa kita percaya pada Allah Tritunggal, di mana Allah kita Esa menyatakan diri dalam 3 pribadi dan 3 fungsi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak ini adalah Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Nah, saudaraku, kalau sudah disepakati akan 2 poin ini, itu yang paling mendasar, paling utama, maka yang lain-lain saya kira bisa didiskusikan. Bisa dicari titik temunya kalau ada perbedaan-perbedaan. Karena menurut saya, pasti perbedaan itu karena penekanan yang dari sisi yang berbeda, ya. Seperti misalnya penekanan tentang kedaulatan Allah dan hak bebas atau kehendak bebas manusia. Ini bagaimana kita memandangnya. Nah, ini dua-dua sama-sama penting. Ya, ada banyak hal, saudaraku, yang membuat adanya perbedaan pandangan di dalam kita memberitakan kabar baik kepada semua orang, mengajar tentang apa yang ada dalam Alkitab. Tapi saya sangat tertarik dengan kata-kata dari Rick Warren, saudaraku, ya. Ketika Rick Warren ini berdiskusi dengan John Piper, ya, John Piper adalah seorang hamba Tuhan dari kelompok Calvinis yang sangat kuat. Beliau adalah seorang yang hidupnya benar-benar didedikasikan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, lurus, benar, ya, hidupnya menjadi teladan, ajaran-ajarannya bagus dan menjadi berkat. Rick Warren adalah seorang gembala sidang yang luar biasa, saudara. Dia membuat atau menulis buku yang terkenal, ada 2, ya, Purpose Driven Church dan Purpose Driven Life. Nah, ini jadi berkat luar biasa. Nah, dalam pembicaraan kedua hamba Tuhan Amerika yang sama-sama dipakai Tuhan ini, ada pertanyaan yang dijawab oleh Rick Warren sangat bagus. Jadi John Piper bertanya, Rick Warren menjawab. Dikatakan demikian, saya masih ingat, saudara, nanti saudara bisa cari. Rick Warren berkata, kalau aku temukan 2 ayat yang sepertinya itu bertolak belakang, sepertinya itu berbeda, bahkan bisa dibenturkan,
maka saya pegang kedua-duanya, gitu ya. Nah ini saudara, ini adalah hikmat ya. Karena apa? Karena kita semua sadar saudara, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi kalau ada yang bernubuat, kita harus tahu bahwa nubuat itu tidak sempurna. Kalau orang yang punya pengetahuan, teologia, pengetahuan, ya dia menjelaskan firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan dan sebagainya, itu harus sadar bahwa pengetahuan dari orang-orang yang bertalenta untuk ngajar ini tidak lengkap, saudara. Kalau nggak lengkap berarti ya yang bisa melengkapi itu hanya Tuhan, tapi kadang-kadang juga melalui saudara-saudara yang lain. Jadi di dalam diskusi seharusnya sikap rendah hati, lemah lembut, dan berpegang pada ayat ini. Pengetahuanku, pengertianku ini tidak lengkap. Jadi aku mau belajar. Nah, dalam pertemuan dua hamba Tuhan yang punya sisi pandang yang berbeda tentang suatu faham, sekali lagi ya, tetap dasarnya sama, yaitu Kristologi dan Trinity-nya sudah sepakat. Kemudian ada hal-hal lain yang bisa dibahas. Nah, disitulah kita membutuhkan sikap seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu teachable, ya, mudah diajar gitu. Karena tidak sombong. Rendah hati, ya, tidak sombong, tidak merasa bahwa aku punya segala pengetahuan. Ngerti ya, saudaraku ya. Jadi kalau prinsip ini kita pegang, saya yakin dalam dunia akademis kekristenan itu akan ada suasana sejuk dalam setiap perbedaan. Dijauhkan dari penghakiman, tapi masing-masing mau belajar. Kalau belum sepakat, ya enggak apa-apa, saudaraku. Ya, sampai sekarang ini, kalau saudara pelajari, ini sejarah saudara ya, antara pandangan dari teologia Calvinis yang dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok Reform dengan Arminian. Ya, Yakobus Arminius itu kan mengajarkan akan teologia yang bisa dibenturkan dua ini. Yang ini berpegang pada tulip, yang ini mengkritisi akan pandangan tulip yang ekstrim. Jadi, saudaraku, karena ini memang merupakan fakta yang harus kita hadapi, mari kita kembali pada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mungkin ini bisa menjadi tips untuk teman-teman yang ada dalam suasana berdiskusi. Saya kurang cocok dengan istilah berdebat, saudaraku, karena debat itu biasanya ujung-ujungnya siapa menang, siapa kalah. Ya gitu ya. Sehingga mungkin kurang kasih ya kalau pakai debat sebagai forum gitu ya, forum debat. Tapi kalau diskusi itu ada penghargaan, ada hormat pada lawan bicara kita. Apalagi sesama orang percaya. Beda ya kalau kita debat berhadapan dengan mereka yang Kristologi dan Trinity-nya beda dengan kita. Itu kita dalam rangka memberitakan kebenaran. Tetapi di luar itu ayo kita sama-sama mencari titik temu. Karena biasanya menurut saya itu hanya masalah emphasizement atau penekanan yang berbeda, sudut penekanan yang berbeda. Jadi ada yang overemphasize di sini, ada overemphasize di situ. Ya, jadi saudaraku, nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius ini bagus. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang ke-23. Saudara, ini tidak mudah untuk dicerna,
Tetapi kalau Roh Kudus dan kita berkata, Tuhan, tolong aku mau belajar lemah lembut dan rendah hati, dan Roh Kudus menolong, pasti kita akan bisa memahami di dalam prakteknya. Ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Jadi kalau mencari soal, itu artinya mencari-cari kesalahan, awalnya sudah mencari kesalahan, itu harus dihindari. Sebab orang bicara itu, ngajar bicara itu, pasti ada salah ngomong, salah bicara, itu jangan dicari-cari, saudara. Fahami akan seluruh. Kalau ada yang salah, ya itu nanti baru kita diskusikan. Atau ada yang kita anggap kurang tepat, itu jadi bahan diskusi untuk saling melengkapi, karena pengetahuan kita tidak lengkap. Yang bodoh, ada juga, ya soal yang bodoh, itu mestinya kan tidak perlu dibahas lagi. Ya, nggak perlu lagi lah yang bodoh-bodoh begitu. Dan tidak layak, jadi bodoh dan nggak layak untuk dibicarakan. Nah, kalau ada orang yang ngangkat-ngangkat seperti itu, saudara hindari. Nggak usah dijawab, nggak usah dilayani istilahnya. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, ini yang saya ingin tekankan, saudaraku. Tidak jarang di dalam diskusi yang kemudian menjadi debat di antara sesama hamba Tuhan, itu kita harus tahu bahwa lawan kita yang sesungguhnya itu adalah bukan darah dan daging, apalagi saudara kita, bukan. Tetapi roh-roh jahat di udara. Ya, yang nggak kelihatan itu, saudaraku. Jadi peperangan kita tidak melawan darah daging, tapi melawan iblis, melawan setan dengan hierarkinya, ya, yaitu ada penghulu, penguasa, ya, yang di udara ini, roh-roh jahat di udara. Jadi kita ini kalau sampai bertengkar, itu berarti mereka menang, saudara. Penghulu di udara itu menang. Roh-roh jahat itu berhasil mengadu domba sesama hamba Tuhan. Karena kurang kasih, ya. Kurang kasih dan kurang sabar. Nanti kita lihat bahwa Rasul Paulus ngajari hamba Tuhan seharusnya bagaimana. Nah, di situ menimbulkan pertengkaran. Ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan, garis bawahi saudaraku, tidak boleh bertengkar. Tengkar sampai emosi, sampai merah padam, sampai akhirnya ad hominem gitu ya, terus nyerang pada pribadi dan sebagainya. Harus bisa dingin, meskipun beda. Kita merasa bahwa ini nggak benar, pandangan Anda itu nggak benar, ya kemukakan yang benar. Dan izinkan dia untuk menceritakan akan dasar argumentasinya untuk didengarkan. Ya memang beda, jadi kita harus sabar gitu ya. Dan ingat, hindari pertengkaran. Nah, kalau tadi di atas, kalau soal itu dicari-cari ya hindari, jadi tidak usah dilayani. Kalau itu bodoh dan tidak layak, tidak usah dilayani. Karena kita nggak boleh bertengkar. Nggak boleh bertengkar. Nah, sebaliknya dari nggak boleh bertengkar dikatakan apa? Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Saudara, kadang-kadang kita ini kehilangan apa yang disebut dengan keramahan. Ramah, saudaraku. Artinya kita ini tidak membawa penolakan, tapi membawa penerimaan. Itu penting sekali. Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria tidak dengan penolakan, padahal dia orang berdosa kan. Ini wanita berdosa. Jadi ada penerimaan. Nah, saudaraku, kita tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap siapa? Semua orang, termasuk terhadap orang yang beda pendapat dengan kita.
Kemudian ia harus cakap mengajar. Nah, ini hikmat dari Tuhan untuk bisa menyampaikan pengajaran yang benar. Kemudian ada kata sabar. Koma, kemudian apa, saudara? Sabar. Sabar itu gimana, saudara? Ya, kita kalau orangnya belum mau terima apa yang kita sampaikan, ya kita sabar. Karena yang bisa membuat seseorang itu tercerahkan itu hanya Roh Kudus, saudara. Bukan kepiawaian kita di dalam mengolah kata dan kecakapan di dalam mengajar, meskipun itu harus ditingkatkan terus. Cakap mengajar penting, karena di situ dikatakan cakap mengajar. Tetapi sabar karena apa? Ngerti 100% paham bahwa yang bisa membuat orang itu tercerahkan adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi harus banyak doa ini hamba-hamba Tuhan yang ada di area itu, area diskusi, debat, dan sebagainya. Pertama, nggak boleh bertengkar, menghindari yang nggak layak dan yang bodoh, yang dicari-cari. Tapi kalau memang itu layak untuk dibahas, bahaslah dengan sikap yang ramah dan kepiawaian ngajar memang, karena memang itu merupakan dorongan dari Rasul Paulus untuk kita berlatih diri, untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, tetapi sabar, saudaraku. Artinya apa? Ya karena kalau bukan Roh Kudus, orang nggak bisa menerima. Dan kesabaran itu merupakan sebuah apa ya? Atmosfer yang bisa ditularkan. Orang yang sabar gitu ya, lembut, sabar, itu membuat lawan bicara pun juga bisa menahan diri. Meskipun awalnya dia sudah panas gitu, karena dia sabar, itu seperti dia bawa es batu gitu ya, yang panas-panas didinginkan gitu. Nah, sekarang 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Jadi memang ada tipe orang yang suka ngelawan. Memang dia mungkin punya kepahitan atau apa, sehingga dia selalu cari sesuatu yang bisa dikritik, yang bisa dilawan. Nah, ini memang ada orang yang suka melawan itu ya. Jadi kita ini harus paham, saudaraku, bahwa jenis manusia semacam ini ada. Nah, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan itu dinasihati oleh Paulus, seperti Timotius dinasihati, yaitu kita ini harus lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan itu. Waduh, ini tidak mudah, saudara. Seringkali kita kepancing istilahnya, ya kan? Kepancing orang yang itu kita jadi, akhirnya kita juga dengan cara yang sama dan tidak ada hasil, saudaraku. Tapi kalau kita sabar, lemah lembut, nanti Roh Kudus akan bekerja. Oh, kita betul-betul bergantung pada Roh Kudus. Sebelum mulut kita ngomong, kita dengerin dia, oh dia ngomong gitu. Kemudian kita berdoa diam-diam, Tuhan Roh Kudus, tolong kalau aku nanti berbicara, Tuhan jamah hatinya, supaya dia boleh paham akan kebenaran. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Ini dalam konteks mereka-mereka yang sudah nyimpang gitu ya. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi tujuannya itu bukan mengalahkan argumentasi, tapi memimpin pada kebenaran. Dan yang memimpin pada segenap kebenaran sebenarnya adalah Roh Kudus. Jadi ya kita harus bergantung pada karya Roh Kudus di dalam diskusi itu. Jadi saya ingin kalau mau ada diskusi di antara sesama hamba Tuhan dan membahas sesuatu yang berbeda paham atau berbeda sudut pandang, mulailah dengan doa dan minta Roh Kudus untuk berkuasa. Ayat 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Siapa yang bisa menyadarkan? Ya Roh Kudus, saudaraku. Karena terlepas dari jerat iblis, siapa yang bisa membebaskan dari jerat iblis? Apakah memang kata-kata kita? Enggak, saudaraku. Kuasa Roh Kudus. Anda hanya dipakai untuk menolong orang tersebut. Tetapi yang membebaskan dia dari jerat iblis, yang telah mengikat mereka pada kehendaknya itu adalah
Roh Kudus. Demikian saudaraku, nasihat untuk apa yang seringkali terjadi di dalam hari-hari ini nih, terlalu mudah orang untuk terpancing kemudian mengadakan debat terbuka di antara sesama hamba Tuhan. Masing-masing punya kebenaran yang dia ingin supaya lawan bicaranya itu kalah, atau minimal dia ingin supaya viewers atau orang-orang yang menonton itu melihat bahwa ini kalah gitu. Salah dan kalah gitu ya. Nah, sikap ini yang harus dirubah, saudaraku, ya, dirubah. Jadi tujuannya adalah kalau ada yang salah biar dibenarkan. Demikian. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.